Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Potensi dihajar Jenderal JK Rioni 212 digelar. Artikel dari Anto Cahaya. Sebelum kita bicara sesuai tema guys, sedikit flashback dulu ya bareng sebentar soal COVID-19. Sebab ini juga ada gandeng rentengnya dengan judul di atas. Yuk mari jangan lupa ditemani secangkir kopi guys. Bersyukur negara kita tercinta Indonesia sejauh ini sudah bisa sedikit bernafas lega ya dari badai pandemi yang mengintai kehidupan kita sejak diumumkan kali pertama pada Maret 2020 oleh Presiden Jokowi. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini guys, kasus corona di Indonesia pun juga terlihat melandai ya sejak puncaknya pada pertengahan bulan Juni 2021 ini. Kehadiran varian Delta ini juga sempat membuat kasus COVID-19 di Indonesia naik gila-gilaan dan membuat banyak rumah sakit kolaps. Seiring dengan perbaikan penanganan COVID-19 di negara kita, kasus mulai melandai dan bahkan disebut-sebut jauh lebih baik daripada negara tetangga. Perlu diketahui guys, sampai saat ini Singapura dan Malaysia, dua negara yang paling dekat dengan Indonesia, ini masih berkutat dan berjibaku menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Bahkan CDC Amerika Serikat ini memberikan mereka level 4 ya, atau daerah dengan penularan corona yang tinggi. Dengan demikian guys, per November 2021 kita sudah melalui badai COVID selama 20 bulan. Dan kabar baiknya baru-baru ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat atau CDC merilis daftar negara di seluruh dunia dengan level penularan COVID-19. Daftar negara beserta level penularan COVID-19 ini menjadi rujukan bagi warga negara Amerika Serikat yang akan bepergian. Dan kabar baiknya guys, Indonesia ini anteng di level 1 yang artinya rendah. Ini menunjukkan bukti dan juga akurasi yang tidak terbantahkan jika Presiden Joko Widodo bekerja keras luar biasa bersama jajarannya. Kita semua juga pasti ingat ya dengan perkataan Presiden saat awal-awal pandemi dulu. Presiden Jokowi selalu mengatakan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Dan seperti yang kita lihat guys, beliau ini juga telah membuktikan kepada kita semuanya dan juga sekaligus membungkam para pengkritiknya yang hanya mengandalkan teori tanpa aksi. Kesuksesan Presiden Jokowi pun membuat negara lain kagum, terlebih dari sisi pertumbuhan ekonomi kita yang juga terbaik kedua setelah Cina di antara negara G20. Sebagai informasi saja guys, pada triwulan kedua tumbuh sebesar 7,07% year over year atau YOY. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, perekonomian Indonesia ini tetap tumbuh positif pada triwulan 3 2021 meskipun melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya. Sejalan dengan merebaknya varian Delta COVID-19. Ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2021 ini tumbuh sebesar 3,51% YOY guys. Coba sekali lagi kita perhatikan ya. Kalimat Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas mengandung dua makna. Keselamatan dalam kesehatan dan juga ketahanan hidup. Atau dalam hal ini ekonomi guys. Kendati demikian berdasarkan pencapaian negara kita dalam mengatasi badai di atas, apakah lantas kita bisa seenaknya sendiri seolah sudah bebas? Sudah barang tentu tidak ya guys, sebab potensi penularan masih tetap ada. Buktinya Singapura dan juga Malaysia ini melonjak tinggi. Meskipun sudah vaksin, COVID-19 tetap saja berpotensi tinggi. Padahal penduduk Singapura ini hanya 5,5 juta jiwa, bandingkan Indonesia yang 270 juta jiwa. Nah, berdasarkan data di atas guys, maka pemerintah ini akan memberikan perhatian penuh ya kepada pihak-pihak yang tutup mata atas fakta. Artinya, jika ada kelompok yang tetap bersikeras berani melanggar aturan, maka kita bisa sebut mereka kumpulan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani serta kecerdasannya ini patut dipertanyakan guys. Termasuk dalam hal ini kelompok yang selalu caper tingkat dewa, siapa lagi kalau bukan PA212. Dengan atas nama Persaudaraan Alumni, kelompok ini tetap ngotot bin ngeyel luar biasa hendak melaksanakan reuni Akbar 2 Desember 2021 ini. Sedianya mereka ini hendak melaksanakan di Monas guys, bermimpi dan berhalusinasi seperti dulu lagi.
Dan seperti biasa, lagu lama yang sebetulnya tidak enak didengar ya, seperti klaim jutaan umat datang dari berbagai penjuru Indonesia. Bagi kita yang sehat secara logika ini mungkin akan gemas mengetahui rencana mereka yang sudah jauh hari beredar di media nasional. Namanya saja reuni akbar, sudah barang tentu jumlahnya besar. Tidak mungkin hanya hitungan jari, meski tidak sampai jutaan, tapi bisa jadi ratusan orang atau ribuan. Dan otomatis guys akan menimbulkan kerumunan. Mereka ini bukan benda mati yang mudah diatur sesuai keinginan kita. Tapi mereka ini adalah kumpulan orang yang sudah mati secara nurani dan juga keinginannya justru mengatur bukan diatur. Benar-benar merepotkan negara. Dan kabarnya lagi guys, Monumen Nasional atau Monas yang sedianya dijadikan tempat reuni akbar ini nampaknya tidak dapat izin pengelola ya, seperti pada tahun 2020 lalu, maka batal. Sebab Monas ini belum bisa dibuka untuk umum guys, tapi namanya juga PA yang tidak jelas ya. Mereka bukannya mengurungkan niat, malah ngotot dan mengalihkan ke patung Buddha. Dan yang bikin kita makin gergetan lagi nih guys, sejauh ini Anies Baswedan, orang yang semestinya paling bertanggung jawab di wilayahnya, belum mengeluarkan sepatah kata pun atas rencana PA 212 tersebut. Ya kita maklumi ya, karena bagaimanapun PA 212 yang berisikan ex-FPI dan juga turunannya itu telah sukses menghantarkan Anies ke singgasana Balai Kota DKI Jakarta. Mungkin Anies ini sungkan guys, memang sih dalam hal ini antara sungkan dan takut nyaris tidak bisa dibedakan. Sebab kelompok ini selain berjasa juga bisa dijadikan keset kembali untuk masuk ke pentas nasional. Dan seperti biasanya guys, jika yang berhubungan dengan persoalan atau sebuah permasalahan, Anies ngumpet dan selalu wakilnya Riza Patria yang berbicara. Anies sudah dipastikan tidak berani maju ke depan guys. Nyali tidak sebat janji, tapi sayangnya Riza Patria terlihat lembek, tidak tegas untuk menyatakan tidak untuk batas waktu yang belum bisa ditentukan lagi. Riza Patria justru terkesan memohon reuni akbar 212 ditunda dulu dan berpikir ulang. Dan coba kita perhatikan jawaban Ketua PA 212 Selamat Ma'arif atas statement Riza Patria yang lemah itu apa. Kami justru tidak hanya sedang berpikir ulang, tapi malah berpikir keras dan berulang-ulang agar acara reuni 212 berjalan sukses tanpa ekses. Begitu kata Selamat Ma'arif, tampak Jumawa seraya menepuk dada guys. Inilah akibatnya jika pemimpin daerah lemah dan tidak tegas. Jawaban Selama di atas mengandung muatan menyepelekan dan juga menantang ya. Ya justrunya secara langsung tidak butuh ini dan itu, langsung masuk tanpa ada aturan. Coba bagaimana? Terlihat makin ngelonjak dan kurang ajar bukan? Jika dipikir-pikir ngeselin juga sih. Maka tidak heran jika mayoritas masyarakat Indonesia berdasarkan survei dari lembaga SMRC, persentase yang setuju dan juga sangat setuju dibubarkannya FPI di kisaran 60% lebih guys. Dan berdasarkan pengamatan banyak pihak, kelompok ini pun juga konon dihuni oleh orang-orang yang memiliki literasi kurang dan kemampuan di bawah rata-rata. Jadi tidak mengherankan jika bentuk protes mereka terkadang membuat kita tepok jidat. Sebagai contoh, banyak simpatisan mereka melalui dunia maya bikin gaduh. Mereka beranggapan demo yang beberapa kali terjadi di DKI Jakarta dengan rencana reuni akbar 212 kan sama. Mereka protes seharusnya tidak ada beda perlakuan dari kedua tersebut. Tentu saja ini sebuah pemahaman yang dangkal ya guys. Demo yang sudah kantongi izin dari pihak berwenang jelas ada tuntutan yang rasional dan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau reuni akbar 212 itu tujuannya apa? Tuntutannya apa? Manfaatnya pun juga apa ya? Kalau tujuannya hanya sekedar kangen-kangenan, bisa ngopi di rumah atau dilakukan secara virtual. Simple. Memang pada dasarnya negara tidak melarang pada setiap warga negara menyatakan pendapat di muka umum guys. Di negara demokrasi, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini adalah hak asasi dari manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya, dan juga Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Jika rencana reuni akbar 212 tetap ngotot dilaksanakan di Patung Kuda, maka betulan PA 212 ini harus berhadapan dengan Polda Metro Jaya mendapatkan izin kerumunan. Sebab pihak Polda Metro Jaya yang keluarkan izinnya. Jika masih di kawasan Monas, izin dari Pemprov DKI Jakarta, tapi jika di luar head to head dengan Polda Metro Jaya dulu. Nah, ini yang mungkin tidak disadari oleh kelompok ini guys sebelumnya. Polri ini jelas ya akan siap menjalankan perintah sesuai dengan protap. Acara reuni akbar 212 yang mereka impi-impikan bisa saja gagal total seperti halnya tahun 2020 kemarin.
Dan berikut analisa mengapa mereka akhirnya hanya bisa gigit jari. Pertama, tujuan reuni Akbar 212 tidak jelas. Alasan mengundang tokoh ulama bahkan lintas agama ini hanyalah akal-akalan saja guys. Sejak kapan ex-FPI toleransi terhadap agama lain? Apakah mereka sudah hilang ingatan atas peristiwa intoleransi yang kerap mereka lakukan? Jika ada maunya saja bawa-bawa tokoh lintas agama, reuni ini hanyalah usaha unjuk kekuatan yang sebetulnya sudah mulai ompong di sana-sini. Mereka ingin berusaha mengumpulkan kembali tulang-tulang yang berserakan guys. Spiritnya kangen-kangenan, bukan spirit perjuangan. Seperti yang mereka sampaikan, dan yang pasti mereka sudah tidak memiliki bargaining yang kuat seperti dulu. Sejauh ini memang nama PA212 lebih populer ya daripada bentukan baru dengan nama FPI atau Front Persaudaraan Islam sebagai gantinya yang sudah dibubarkan. Tapi buktinya tidak laku bukan? Nah, yang kedua, pemerintah jelas tidak mau ambil risiko guys. Pertimbangannya, pemerintah tidak ingin timbul klaster baru. Negara Singapura dan juga Malaysia serta negara lain bisa dijadikan contoh. Penilaian di CDC Amerika Serikat dengan level 1 yang didapatkan oleh Indonesia ini menjadi salah satu landasan utama karena menyangkut reputasi negara di mata dunia internasional. Dengan level 1, wisatawan mancanegara bisa berkunjung ke negara kita tanpa ada rasa was-was. Dan itu artinya bicara denyut nadi ekonomi dari sektor pariwisata yang sudah lama mati suri akibat pandemi. Selain itu, naiknya kunjungan wisatawan dapat berimbas ke sektor yang lainnya. Yang ketiga guys, sudah jauh hari ya pemerintah ini memutuskan meniadakan cuti bersama Natal 2021 yang jatuh pada tanggal 24 Desember. Kebijakan ini tertuang dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri nomor 712 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 3 tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Perhatikan guys, sebegitu proteksinya ya pemerintah agar kondisi bisa dikendalikan sesuai dengan harapan. Jika kepentingan masyarakat luas saja pemerintah berani ambil risiko, apalagi kalau hanya sekedar reuni para ABG jenggotan yang tidak jelas itu. Keempat guys, jika kelompok ini tetap ngeyel dan mencoba melawan aturan, maka akan ada 2 jenderal TNI yang siap bantu Polri, memiliki peran penting sesuai tugas wilayahnya. Ada Majen TNI Mulyo Aji sebagai Pangdam Jaya sekarang. Lelaki asal Solo yang sekampung dengan Presiden Jokowi ini juga salah satu bidak catur yang mumpuni dan memiliki loyalitas tanpa batas. Kiprah Jenderal Dudung Abdurrahman semasa jadi Pangdam Jaya menertibkan kelompok FPI tentu menjadi inspirasi dan juga dilanjutkan guys. Kemudian ada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sendiri yang siap menghajar dengan cara yang elegan jika diperlukan. Kiranya kita masih ingat melalui tangan dinginnya pada bulan November tahun 2020 kemarin, Jenderal Dudung Abdurrahman ini memerintahkan prajuritnya ya untuk menurunkan baliho HRS di wilayah DKI Jakarta dan membuat pendukung Rizik saat itu menangis sesenggukan bahkan sampai hormat ke baliho segala. Jenderal Dudung ini bahkan dengan berani mengatakan pembubaran Front Pembela Islam atau FPI, padahal kala itu pemerintah belum resmi membubarkan FPI guys. Rasanya sudah cukup, rakyat sudah capek dengan akrobatik para pengasong agama dengan segala macam alasannya yang tidak penting untuk rakyat, yang kerap bersikap dan juga bertindak seolah paling suci dan benar sendiri. Demikian, salam dari Anto Cahaya. Gimana nih guys menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Nana. Kita ketemu lagi besok, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Reuni itu kita pasti mendengarkan aspirasi dari berbagai macam kalangan, termasuk kalangan pemerintah, kalangan ulama, kalangan umaro, kemudian umat dari berbagai macam. Kita dengarkan aspirasinya. Tetapi yang harus selalu kita pegang bahwa setiap acara reuni 212 yang pernah kita lakukan, kita wajib menjaga ciri khas dari 212 itu. Apa